Shalom, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi pagi yang indah ini di dalam kasih Kristus. Tentunya kita semua sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih setiamu, kami bersyukur atas pemeliharaanmu, pimpinanmu sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau layakkan kami dan Kau pimpin kami dengan roh-Mu. Biarlah pelayanan kami boleh berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami semua. Dan kiranya Engkau urapi hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu saat ini. Biarlah pelayanan kami boleh berkenan di hati Engkau. Dan kami boleh sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau juga urapi dengan kuasa pengurapan Roh Kudus. Dan Kau buka mata telinga hati kami. Supaya firman-Mu boleh sungguh-sungguh masuk dalam hati kami. Dan kami boleh pulang dengan berkat surgawi. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sebentar akan masuk dalam firman Tuhan dan kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, kusiapkan hatiku. Hatiku untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hati
siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku siap hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan, kiranya puji-pujian kami yang penuh dengan kelemahan serta kekurangan ini boleh menjadikan apa yang harus di hadapan Engkau berkenan di hati Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami, mata telinga hati kami Engkau buka, sehingga Tuhan kami boleh mengerti sungguh-sungguh akan firman-Mu. Kami serahkan domba-Mu, hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau juga urapi dengan pengurapan yang dari Yesus Kristus sendiri, dan Kau pimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah pelayan kami semua boleh membawa berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kalau bulan ini awal dari tahun 2021. Sebagaimana manusia mengharapkan di tahun 2020 yang penuh banyak tantangan hambatan, mereka mengharapkan 2021 virus selesai. Mereka mengharapkan perekonomian baik, mereka mengharapkan banyak yang diharapkan. Tetapi apakah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan? Kejadian berbalik arah. Apa yang banyak manusia meramalkan yang macam-macam. Tetapi bagi kita orang percaya, semuanya ada di tangan Tuhan. Kalau awal bulan Januari ini minggu yang terakhir, kita sudah melihat banyak bencana, gunung, banjir, banyak orang meninggal, perekonomian juga tambah sulit. Kita tidak tahu apa yang nanti terjadi. Masih ada 11 bulan yang akan kita lalui. Mari kita bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh muka bumi. Pagi ini saya akan memberikan tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini kita akan masuk di dalam satu hal yang sulit kita akan tebak apa yang terjadi. Kita akan renungkan. Manusia hidup bukan dari roti, artinya bukan dari makanan itu manusia hidup. Tetapi karena oleh firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, itu yang membawa dampak untuk kehidupan kita. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita belajar hidup dalam firman Tuhan. Mari atau imbauan saya kepada saudara, mari kita belajar. Artinya belajar. Jangan kita berpura-pura. Saya sudah orang Kristen 20 tahun. Tetapi apa yang kita peroleh saat ini? Mari kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Saya akan memberikan ulasan sedikit. Tentang apa sih
yang harus kita alami, yang harus kita tindak lanjut hari ini. Saya akan memberi contoh yang di dalam Alkitab tentang bangsa Israel. Bangsa Israel, mereka bekerja berapa tahun dia bekerja. Kerja paksa, memikul batu, membangun, ini. Tapi mereka masih happy, senang. Karena apa? Mereka bisa makan daging, bisa minum anggur, buah-buahan tersiap semua. Padahal itu penyiksaan. Mereka tidak bisa kemana-mana, perbudakan. Ini yang kita alami seperti ini bangsa Israel. Mereka sudah diberi kesempatan Tuhan, dibebaskan dari perbudakan, keluar dari Mesir. Artinya kamu bebas. Daripada kamu kerja di sini paksa, aku siapkan tempat suatu negeri yang indah. Negeri yang sudah dijanjikan melalui Musa. Musa menghadap pada bangsa Israel, tapi bangsa Israel ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mereka lebih happy, senang, meskipun jadi budak, menjadi orang yang kerja paksa. Tidak bisa kemana-mana, tetapi mereka menjadi budak. Tapi mereka bisa makan daging, minum anggur, buah-buahan semua tersedia, madu juga tersedia. Ini kita ambil contoh. Kalau kita sebagai orang percaya, hari ini di masa-masa yang saat ini banyak kesulitan menempa kita, kalau kita tidak mau belajar dari pengalaman Tuhan, maka kita akan seperti bangsa Israel. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan mengatakan Musa, bawalah bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana cara Tuhan? Aku yang bertindak dengan berbagai macam Tuhan perintahkan. Itulah akhirnya Tuhan melepaskan bangsa keluar dari Mesir. Ini yang diperintahkan Tuhan. Tetapi manusia itu ya seperti bangsa, seperti kategori seperti itu. Dikatakan caranya bagaimana? Tuhan itu tidak semena-mena kamu keluar dari Mesir dengan bukan. Mereka diuji. Imannya diuji. Sampai mana ketaatanmu? Keluar dari tanah Mesir, keluar untuk melintasi padang gurun selama 40 tahun. Disitulah mereka tidak merasakan akan mujizat. Padahal sepatu yang mereka pakai tidak bisa robek. Pakaian mereka tidak kehujanan, tidak panasan, tapi tidak bisa sobek. Itu pemberian Tuhan. Pada waktu pagi-pagi hari Tuhan kirimkan mana? Mereka tidak pernah bersyukur. Di dalam Ulangan 8 ayat 13, firman Tuhan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi makan mana. Itu yang di hari ini. Dibiarkan, diberi makan mana. Yang tadinya di Mesir, mereka diberi makan daging dan anggur. Tetapi diberi mana saja. Sampai ada yang mengatakan bosan. Dan dibiarkan jalan dengan yang mengitari padang gurun yang begitu besar selama 40 tahun. Tetapi di sini mengatakan ia merendahkan hatimu, artinya Yesus merendahkan hati bangsa Israel itu untuk merendahkan diri. Jangan mengomel terus, jangan keras hati, jangan sombong. Tetapi hari ini kita melihat banyak orang-orang yang percaya saat ini, mereka tidak menyimak tentang apa contoh yang terjadi di masyarakat. Ini yang terjadi pada hari ini. Manusia
manusia ini sepertinya manusia yang sekarang ini seperti bangsa Israel. Mereka senang sebagai budak. Mereka senang kerja paksa, tapi asal bisa makan kenyang. Manusia seperti ini hari ini banyak orang mengejar harta. Mereka ingin enak, makan enak. Padahal di dalam firman Tuhan tadi, Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti, dari firman Allah. Artinya harus taat pada firman Allah. Karena di sini di dalam ulangan 8 ayat yang ke-11 ya. Ulangan 8 ayat yang ke-11 dikatakan di sini, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu. Hati-hatilah. Tuhan sudah menyampaikan hati itu supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Bangsa Israel sudah melupakan Tuhan. Sudah diberi pelindungan siang dan malam. Diberi mana tidak kelaparan, tetapi mereka melupakan Tuhan. Mereka menganggap bahwa apa yang terjadi bukan karena Tuhan. Saudaraku sekalian, hari ini adakah kita orang percaya seperti ini? Ada di dalam ulangan ini sudah jelas-jelas. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Pagi hari ini saya mengimbau pada saudara kalian, ayo belajar. Bahkan sekarang banyak orang sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, melakukan segala apa yang mereka anggap bisa dapat uang. Padahal di situ adalah satu pantangan ke Tuhan, tidak boleh melakukan ini. Di sini katakan, hati-hatilah supaya engkau jangan lupakan Tuhan Allahmu. Mereka sudah lari karena mereka sudah mendapatkan keistimewaan dari dunia ini. Mereka mungkin mudah mendapatkan uang, kesana dapat uang, kesini dapat uang. Mereka simpan di tabungan di apa? Mereka melupakan Tuhan. Bahkan pada waktu ibadah mereka melupakan. Bahkan pada waktu untuk berdoa kepada Tuhan mereka sulit. Mereka repot dengan segala kesibukan, bisnis kesibukan untuk mencari uang. Padahal di sini ayat yang ke-8 jelas, hati-hatilah. Karena hari ini saya ingin saudara sekalian, mari kita belajar seperti bangsa Israel. Banyak orang yang sekarang ini mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mudah. Kalau mereka sudah siap, mereka sudah berhasil dalam bisnis, maka di sini orang tersebut merasa saya bisa. Orang tersebut merasa saya bisa dapat membeli ini, saya dapat berbuat ini, saya dapat berbuat itu tanpa Tuhan. Tapi di sini ayat yang 17 katakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku yang membuat aku memperoleh kekayaan. Inilah kesombongan yang saat ini. Bangsa Israel sombong tanpa melibatkan Tuhan. Mereka bisa berbuat ini, tetapi mereka tidak tahu. Mereka anggap apa yang mereka dapatkan selama ini di Mesir sana adalah sesuatu karena aku. Padahal Tuhan itu memberikan semuanya untuk
bangsa Israel itu diberikan kemudahan. Manusia yang saat ini terjadi, mereka membanggakan akan kesuksesan. Mereka membanggakan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Mungkin hari ini mereka sudah mendapatkan harta banyak. Di sini mereka mengatakan karena aku, maka aku dapat memperoleh semua ini. Harta yang kayak ini kami dapatkan ini. Kesombongan itu muncul. Manakala kalau kesombongan itu muncul, maka di sini hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal jelas-jelas itu manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman Tuhan. Tetapi mereka melupakan. Bahkan untuk beribadah mereka mengesampingkan. Mereka anggap ibadah itu nomor 2. Mereka menganggap ibadah tidak perlu. Yang penting hari ini bagaimana ada kesempatan yang indah. Saya harus meraih banyak uang, banyak harta. Kehidupan yang seperti ini saya ingin pada saudara sekalian. Ayo kita belajar. Kita belajar menoleh apa yang Tuhan perintahkan. Kita belajar untuk mendengar firman Tuhan. Kita belajar untuk merespon apa firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan. Kesombongan itu muncul karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Keakuan muncul karena mereka merasa saya sudah dapat dunia. Apa yang saya dapatkan dari gereja dari Tuhan? Saya lebih enak menikmati dalam dunia ini. Harta kekayaan berlimpah-limpah. Tanpa melibatkan Tuhan. Inilah kesombongan. Bahkan jika kesombongan itu juga bersamaan dengan tinggi hati. Di dalam Ulangan 8:14, jangan engkau tinggalkan hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Ini peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Bangsa Israel melupakan bahwa mereka dapat keluar itu karena campur tangan Tuhan. Kesombongan dan ketinggian hati itu membawa orang jauh hidup dalam firman Tuhan. Tetapi mereka tidak melihat apakah yang nanti akan terjadi. Manusia saat ini mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saudara dan saya tidak tahu. Bulan kedua, 3, 4 sampai bulan 12, 2021, saudara tidak tahu. Apakah saudara masih tetap tinggi hati, kesombongan dengan apa yang saudara lewati hari ini? Mari pagi ini kita belajar sesuai dengan apa Tuhan perintahkan. Manusia dapat hidup karena melalui firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, orang-orang Kristen akan jatuh dalam cobaan. Sekarang banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam cobaan karena mereka tidak bergaul akrab, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hidup apa yang ada di dunia ini mereka nikmati. Seperti bangsa Israel, mereka tidak menghargai bahwa mereka dapat keluar dari Mesir yang begitu ketat. Kalau tidak campur tangan Tuhan, maka mereka tidak akan keluar. Padahal satu tempat yang indah sudah disiapkan. Tapi bangsa Israel tidak menghargai. Saudara yang seperti ini, biarpun saudara hidup saat ini dalam satu anggota gereja berpuluh-puluh tahun,
Tetapi kalau tidak dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara tidak ada harganya. Manakala nanti Tuhan datang, saudara mengatakan, Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan mengatakan, siapa engkau? Aku tidak mengenal aku. Betapa sedihnya saudara. Sudah menjadi anggota jemaat gereja, sudah puluhan tahun. Itu akan musnah, dihapus oleh Tuhan. Karena orang tersebut tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bangsa Israel seperti ini. Tuhan mengasihi. Seberapa banyak di padang gurun mereka kesulitan air. Tuhan mengirimkan pada Musa, pukul batu itu keluar air minum. Pada waktu terakhir dikejar oleh prajurit-prajurit akan dibunuh menyeberangi laut. Mereka tidak merasa bersyukur. Mereka tidak tahu bahwa pertolongan Tuhan itu ada, tapi mereka menghargai. Tapi di sini kita lihat, hati-hati di dalam Ulangan 8 ayat 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kamu hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Ini peringatan. Saudara sekalian, berbahagialah kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini. Ini yang tentu, jika engkau sama sekali melupakan Tuhan dan beribadah kepada ilah lain. Sekarang, adakah saudara sekalian yang sekarang ini melupakan Tuhan? Karena kesulitan, doa tidak pernah didengar Tuhan, maka pindah ke Allah lain, ilah lain. Saudara, hukumnya, resikonya adalah pasti binasa. Tinggal saya, saudara, tapi ikut dunia apa ikut Tuhan Yesus? Mungkin apa yang difirmankan itu kadang-kadang membuat kita kadang-kadang sadar. Memang saudara sekalian, kalau saudara ibadah dan memang dari rumah saudara, siapkan hati saudara, saya ingin dengar firman Tuhan, maka suara itu masuk. Tapi kalau dari rumah datang beribadah dan tidak siap mendengar firman Tuhan, maka ini seperti bangsa Israel itu, melupakan Tuhan, hukumannya adalah binasa. Saudara sekalian, saya tidak menakut-nakuti, tapi saya tadi mengatakan, mari belajar hidup sesuai dengan firman. Firman Tuhan mengatakan, banyak Tuhan mengatakan, akulah pintu, akulah jalan, akulah air hidup. Banyak itu yang harus kita lakukan hari ini. Mengapakah kita itu masih menutup diri? Meskipun kita saat ini sudah datang beribadah, tapi hati kita di luar. Akan sia-sialah saudara. Di sini jelas-jelas bahwa kalau engkau sama sekali melupakan Tuhan dan mengikuti Allah dan beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, artinya biarpun badan kita ada di gereja, tapi pikiran kita di luar, itu sudah sama seperti ini. Saudara beribadah pada ilah lain. Ini yang saya harapkan saudara, harus kita benar-benar. Pendeta bisa melihat saudara hadir di gereja, duduk tenang, tapi hati dan pikiran saudara melayang di luar. Entah melayang di dalam bisnis atau pekerjaan apa-apa. Ini artinya engkau beribadah kepada ilah lain. Ilah lain itu artinya mungkin bisnis atau pekerjaan atau keuntungan apa-apa, itu ilah lain. Maka di sini risikonya adalah pasti binasa. Tinggal pilih sekarang. Mau hidup sesuai dengan firman Tuhan atau mengikuti arah
dunia saat ini. Hari ini kita akan lebih mendalam lagi dalam firman Tuhan ini. Ada dua hal yang penting hari ini ya. Kita lihat bahwa manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman Tuhan. Maka di sini manusia hidup tidak dari jasmani saja, tapi juga rohani dan jiwanya. Ini kita pasal di dalam lagi. Manusia hidup bukan dari jasmani tapi dari rohani dan jiwanya. Manusia hidup tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita bisa makan, bisa gini hidup. Tapi jiwa dan roh tidak bisa ditunjang dengan adanya tadi itu roti. Makanan apapun, makanan yang enak apapun tidak bisa memenuhi jiwa dan roh kita. Yang hanya dapat menenteramkan jiwa dan roh kita adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ini Allah itu ada firman. Firman juga ada. Ini yang hari ini kita katakan roti memang dibutuhkan oleh jasmani, tapi tidak dapat membantu untuk kebutuhan rohani dan jiwa kita. Tubuh hidup karena jasmani terpenuhi. Tubuh kita hidup karena kita bisa makan, sehingga kita terpenuhi. Apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh pencernaan perut kita ini terpenuhi, tubuhnya hidup karena jasmaninya terpenuhi. Roh dan jiwa manusia hidup dari firman Allah. Roh dan jiwa hidup karena firman Allah. Kita pisahkan. Tadi jasmani, rohani dan roh dan jiwa kita berbeda. Jasmani terpenuhi karena kita dapat makan, kita dapat sesuatu. Tapi di sini roh dan jiwa manusia hidup oleh firman Allah. Manusia hidup kekal karena menerima firman Allah. Manusia dapat hidup kekal karena menerima firman Allah. Kalau saudara dan saya hari ini tanpa firman Allah, saudara bisa hidup, tapi jasmani, tapi jiwa dan roh saudara nol. Karena firman Allah itu penting, itu menuntun kita. Manakala kita mendengar firman Allah di dalam satu khotbah dimanapun saudara dengar, kita lihat saat saudara mengalami banyak tantangan, beban yang berat, itu firman Allah menyentuh. Ada jalan keluar. Itu firman Allah. Dunia tidak dapat memberikan jaminan. Dunia, saya katakan sekali-kali, tidak akan memberi jalan keluar bagi kesulitan saudara. Yang dapat memberikan jalan keluar adalah melalui firman Allah. Itu garis bawah. Saudara, mari saya inginkan saudara hidup mulai. Jangan saudara berharap pada dunia ini. Dunianya sebentar lagi akan lenyap. Tapi yang terpenting hari ini saudara, ayo belajar. Belajar hidup dengan manusia sembuh dan segar jiwanya karena firman Allah. Manusia sembuh dan sehat jiwanya, segar jiwanya karena firman Allah. Saya dan saudara, mungkin saudara ini kita bersyukur dapat melalui tahun 2020 ini dari serangan virus. Kita masuk dalam 2021. Kita masing-masing bertambah umur setahun. Apakah saudara tahu kapan
umur saudara akan dihentikan? Tidak tahu. Tetapi di sini manusia sembuh dan segar jiwanya karena firman Allah. Ada satu contoh di sini, tidak di mana Yesaya 38 ayat 16. Di sini Raja Hizkia sakit. Ya, coba kita lihat dulu di dalam Yesaya, ya. Yesaya 38 ayat 16. Kita akan melihat di sini, Yesaya sakit, tapi dia tidak minta Tuhan sembuhkan sakit saya. Saudara saya mungkin kalau kita sakit, sembuhkan Tuhan, mohon Tuhan sembuhkan sakit saya, titik. Tapi di sini Hizkia dia mengatakan lebih dari itu. Dia katakan, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku. Rohnya ditenangkan dulu. Pada waktu kita sakit, rohnya ditenangkan dulu. Artinya kita tidak merontak, kita pasrah. Rohnya ditenangkan dulu. Buatlah aku sehat dan buatlah aku sembuh. Saudara dan saya mungkin kalau sakit, Tuhan mohon campur tanganmu supaya aku sembuh. Di sini Hizkia malah dia mengatakan, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Artinya, mari kita sama-sama berdoa seperti kalau sakit, Tuhan tenangkan rohku. Artinya, jangan saudara panik. Saat saudara sakit, kita punya Allah yang luar biasa. Tanpa saudara mengundang Allah hadir, maka roh saudara akan goncang. Iman saudara akan goncang. Bahkan waktu didoakan oleh orang Mbah-mbah mengatakan, kalau nama sekonjungkan goncang iman saudara antara yanda, tidak akan sembuh. Tapi kalau ada iman, Hizkia mengatakan, tenangkanlah rohku. Artinya pasrah. Roh saya tenang dan buatlah aku sehat dan sembuh. Saudara, hari ini banyak kita yang lupa. Di saat kita mengalami kesakitan, roh kita tidak tenang, memberontak. Ada orang yang mengatakan begitu mereka sakit, rohnya goncang. Ke dokter ya. Mungkin ada katakan, padahal sakitnya biasa, bingung. Karena punya duit, ya coba saya begini ini, ya ke dokter atau yang sekarang swab apa-apa. Padahal sakitnya biasa, takut karena rohnya tidak tenang. Kalau kita punya Tuhan dan kita mengatakan tenangkanlah rohku, pasrah sama Tuhan. Hizkia mengatakan, ya Tuhan, tenangkanlah rohku, biar aku sehat dan sembuh. Ini perkataan yang benar-benar dapat menggugah hati Tuhan. Kita berdoa mau sakit sembuhkan Tuhan, kalau menasumbangan saya sakit. Kalau tidak, rohnya tidak tenang, maka pikirannya ngelambiar. Artinya mendua, bisa mentiga. Oh ya wis, saya berdoa, didoakan oke. Tapi sebentar lagi saya akan minum obat ini, ini. Sebelum doa kami ini. Nambang. Ayo kita belajar. Ya. Hizkia akan sembuh karena mereka punya iman mantap. Berdoanya mantap. Tuhan tersentuh, maka saat itu Hizkia sembuh. Raja Hizkia sadar bahwa bukan kesembuhan saja diminta, tapi jiwanya perlu kehidupan. Bangsa Israel juga berjalan, bahwa mereka hidup bukan hanya masalah jasmani, tapi rohani dan jiwanya perlu disatukan dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, banyak orang mengatakan hari ini, ya,
Mereka mengatakan, saya hidup karena Allah menghidupi. Karena ada padi-padian, ada tumbuhan yang menghidupi saya, ada ikan. Padahal di sini katakan, yang memberi makanan kepada manusia, tetapi Allah melalui alam. Jangan dibalik. Alam yang memenuhi kebutuhan saya, dibalik. Harus kita lihat Allah yang memberi makanan kepada manusia melalui alam. Bagaimana pada kejadian waktu penciptaan, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan ikan di laut, burung di udara, itu menjadi makanan. Jangan saudara mengatakan bahwa alamlah yang memberikan, artinya itu kesombongan. Dunialah yang memberikan saya kehidupan. Padahal ini katakan Allah lah yang memberi makanan kepada saudara melalui alam. Artinya kita percaya Allah yang memberikan pada kita makanan. Mana turun dari langit karena perintah Allah. Tidak mungkin mana itu turun sendiri tanpa perintah Allah. Mungkin saudara tanya, mananya itu bagaimana? Dahulu tidak ada apa-apa. Masih tidak seperti yang sekarang di dunia ini banyak makanan apa-apa. Mana diberikan Tuhan? Karena perintah Allah. Karena Allah mengasihi bangsa Israel supaya tidak kelaparan dan membeli diberikan mana. Tetapi mereka tetap mengobel. Artinya di sini mana yang maka bangsa Israel dapat memberi kehidupan. Sepertinya itu juga mencobai Tuhan pada waktu itu. Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Itu iblis. Tapi berbahagialah saudara hari ini. Kalau kita berpegang dengan Tuhan, kehidupan saudara akan dijamin. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin saat ini banyak orang yang bingung di dalam kehidupan jasmaninya. Marilah kita lihat apakah roti rohani dan jiwamu itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Jasmani kita bisa semuanya kita nikmati, tapi rohani kita dan jiwa kita apa sudah dengan Tuhan. Harus kita ajarkan semuanya. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Saya mengajak saudara sekalian pada pagi hari ini, ya. Jangan berpikir macam-macam. Saatnya hari ini kita datang pada Tuhan. Katakan Tuhan, saya akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Ini syarat yang harus kita lakukan. Supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Dikatakan 1 Petrus 5 ayat 6. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Tuhan mengajarkan kepada kita, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tanpa saudara merendahkan diri, maka Tuhan tidak akan berbuat. Tuhan mengatakan di bangsa Israel, ada yang Ulangan 8:3, belajar untuk merendahkan diri, supaya kamu itu tetap hidup, supaya kamu dapat makanan. Dan yang penting hari ini kita melangkah dalam tahun 2021 ini, kita ingat bahwa Filipi 3:13, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Artinya yang 2020 buang, kehidupan yang lama buang. Tapi 2021 saya belajar melangkah hidup dengan sesuai firman Tuhan. Maka di situ ada sesuatu keajaiban. Di situ ada perubahan hidup. Seperti yang saya sampaikan, manusia hidup itu seperti kita akan menaiki tangga. Tangga yang pertama kita bisa melihat. Kedua, yang terakhir kita bisa melihat apa yang terjadi di bawah. Begitu kita bisa di tempat yang lebih tinggi, kita bisa melihat. Pikiran kita berubah. Yang dahulunya begitu ada masalah sedikit, jatuh. Tapi kita naik
ketika lebih tinggi kita melihat ada Tuhan yang lebih tinggi yang mampu memberikan perubahan untuk saudara. Di dalam Lukas 5 ayat 8, kalau kita mau berubah, kita mau menanggalkan apa yang di belakang kita, melangkah ke depan, maka ada satu yang Tuhan sediakan di dalam Lukas 5 ayat 8, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Anggur yang baru itu sudah siapkan pada saudara dan saya. Pelangkah tahun 2021, anggur baru sudah siapkan. Hari ini Tuhan berbicara tentang ini. Anggur yang baru, firman Tuhan sudah siapkan. Apakah sudah saudara siapkan tempatnya? Di sini katakan anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru. Kantong baru hati dan pikiran kita. Anggur baru akan turun pada saudara ini. Kalau hati saudara disiapkan, mari berubah. Tanpa ada perubahan, maka hidup pertama kita akan tambah lama, tambah hancur. Ingat tadi katakan di dalam firman Tuhan, tapi dalam Ulangan 8 itu, kalau kita melupakan Tuhan dan beribadah kepada lain, maka di sini bahwa kamu akan binasa. Ya, saudaraku sekalian, mari kita siapkan hati kita. 2021 masih ada 11 bulan. Kita siapkan hati kita. Anggur yang baru sudah siapkan bagi saudara dan saya. Apakah saudara siap? Tempat yang baru, dalam kantong yang baru, artinya hati dan pikiran saudara sudah siap menerima perubahan, siap menerima firman itu. Maka di situ ada ketenangan, di situ ada kebahagiaan, di situ saudara dapat bertahan. Mungkin hari ini banyak orang bimbang dengan bisnis dan pekerjaan yang ada. Memang ini yang dikehendaki Tuhan, supaya orang itu tidak sombong lagi, dihantam dengan berbagai macam. Tetapi kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, anggur yang baru terima hari ini, supaya kita siapkan hati yang baru. Artinya kita lebih dekat pada Tuhan, kita hidup sesuai dengan Tuhan, maka di situ ada perubahan. Kita akan kuat, tidak takut lagi apa yang terjadi di depan kita. Itu adalah satu anggur yang baru, dan yang lama kita buang jauh-jauh. Anggur baru sudah siapkan. Siapkah saudara mau menerimanya pagi ini? Renungkan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan tidak akan saya perpanjang, tapi biarlah Allah Roh Kudus memperjelaskan apa artinya semua ini. Biarlah kita berubah. Ambil anggur yang baru ini, simpan di kantong yang baru, hati yang baru, kehidupan lama dibuang. Saudara, saya percaya kalau kita siapkan kantong yang baru, anggur baru itu masuk, maka kehidupan saudara berubah. Yang dahulunya kita sedih, tapi ada sukacita. Yang dahulunya kita kekurangan, tapi ada kecukupan. Bukan saya katakan kelimpahan ya, dalam masalah ini. Kecukupan itu bersyukur, dengan cukup bersyukur. Kelimpahan dapat diberikan pada dunia, tapi kecukupan itu diberikan dari Tuhan Yesus Kristus. Asal kita cukup, kita dapat bersyukur. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan, tapi biar firman Tuhan ini memberikan jawaban pada saudara. Ayo kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan sebuah siapakah aku ini Tuhan. Coba saudara koreksi. Apakah saudara sudah sesuai? Apakah anggur yang baru itu akan saudara terima? Siap diterima? Teliti. Hari ini firman Tuhan juga akan menjadi pada saudara sekalian. Kita menyanyikan siapakah aku ini? Akan diliput. Kalau sudah
sudah mendengarkan firman Tuhan, dan segera kita akan akhiri dengan satu pujian, siapakah aku. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dari dalam dari lautan berkatmu, berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, Selain puji dan sembah Kau. siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari saudara sekalian kita berdiri sama-sama. Kita tutup ibadah ini. Hujan mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Apakah saudara termasuk yang akan menerima anggur yang baru? Percayalah, siapkan mulai pagi ini kantung yang baru untuk menerima anggur baru adalah firman Tuhan. Maka kehidupan kita akan berubah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar sebagian firman. Dan hamba-Mu berhenti berbicara. Allah Roh Kudus akan menerjemahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Masih ada kesempatan waktu. Tuhan ampuni kami. Bila selama ini kami banyak seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, sombong, tinggi hati. Tapi biarlah oleh firman-Mu pagi hari ini kami diubahkan. Karena kami akan siap menerima anggur yang baru ini. Dan kami tempatkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi Jumat sholat gratia di Kalipoto, Lumajang, di tempat yang lain Surabaya, dimanapun saudara berada. Pagi ini kami percaya bahwa anggur yang baru sudah disiapkan bagi saudara yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami percayakan dalam tangan Tuhan karena Engkau Allahku yang luar biasa. Tuhan, berkati domba-domba-Mu, sholat gratia di mana berada, pekerjaan mereka,
usaha mereka. Apa yang kerjakan pasti akan berhasil. Tolong ya Papa, biarlah mereka hidup sesuai dengan firman. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah presiden kami, para presiden, para menteri, semuanya abdi dan kepolisian dapat menenteramkan negeri kami ini. Terlebih Tuhan, segera bebaskan Tuhan negeri kami dari virus ini. Mungkin program pemerintah untuk vaksinisasi supaya dapat berjalan dengan baik. Engkau yang berkarya, berkatilah vaksin-vaksin yang ada di bumi Indonesia ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, menjadikan Indonesia tangguh dan Indonesia kokoh, Indonesia sehat. Itu harapan kami ya Papa. Kami serahkan dalam tangan semua perawat atau dokter yang bertugas untuk vaksinasi, supaya jangan ada ilah lain, tapi Allahku yang penuh kuasa itu akan memberikan kedamaian ketenangan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami serahkan semua jemaat yang ada di sholat gratia di mana beribadah Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Mari saudaraku, kita angkat tangan ke atas. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Melalui Tuhan Yesus Kristus kita akan diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin.